Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Ibu akan melanjutkan lagi pembahasan kisi-kisi PPKN dan pada video kali ini adalah pembahasan nomor 11 sampai 35. Dan untuk video ini Ibu akan membahasnya secara lebih cepat karena ini ada lebih banyak nomornya. Semoga nanti kalian masih tetap fokus untuk menyaksikan video ini. Jadi mari simak dengan seksama untuk pemahaman yang lebih baik. Kisi-kisi nomor 11 disajikan sebuah cerita, siswa dapat menentukan contoh tentang sikap yang mencerminkan perbuatan lalai dan tidak bertanggung jawab dari cerita tersebut. Contoh soalnya, Amel mendapatkan tugas dari ibu guru dan harus dikumpulkan di sekolah. Keesokan harinya, akhirnya Amel mengerjakan tugas tersebut sampai larut malam karena dia mencari dari berbagai sumber. Alhamdulillah, tugas dari ibu guru telah Amel selesaikan dengan baik. Namun, Amel terlambat datang ke sekolah. Setelah dinasihati oleh bu guru, Amel menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Contoh sikap lalai dan kurang bertanggung jawab yang dilakukan oleh Amel adalah titik-titik. A. Mengerjakan tugas sampai larut malam. B. Menyesali perbuatannya. C. Datang terlambat ke sekolah. D. Mendengarkan nasihat dari bu guru. Dari keempat-empatnya ini, yang paling tepat adalah yang C. Datang terlambat ke sekolah. Kisi-kisi nomor 12, siswa dapat menentukan sebuah contoh pencerminan dari sebuah tanggung jawab secara tepat. Contoh soalnya, beribadah kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing merupakan bentuk tanggung jawab terhadap A. Diri sendiri, B. Keluarga, C. Masyarakat, D. Tuhan. Nah, anak-anak, kalau hubungannya itu adalah dengan beribadah, kemudian melaksanakan kepercayaan sesuai agamanya, ini adalah berhubungan dengan Tuhan. Jadi jawabannya adalah yang D. Kisi-kisi nomor 13, siswa dapat menentukan sebuah contoh pencerminan dari sebuah tanggung jawab secara tepat. Untuk contoh soalnya, mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia adalah tanggung jawab setiap titik-titik. A. Warga negara Indonesia. B. Orang yang berprestasi. C. Orang yang sudah tua. D. Anggota DPR saja. Sebetulnya untuk nomor 13 ini sangat mudah, pasti kalian sudah mengetahui jawaban mana yang benar, yaitu jawabannya adalah yang A. Karena mengharumkan nama baik Indonesia, kemudian membela negara, itu adalah kewajiban tanggung jawab dari setiap warga negara Indonesia, bukan hanya orang yang berprestasi, apalagi bukan hanya orang-orang yang sudah tua saja, dan bukan juga anggota DPR saja. Kisi-kisi nomor 14, siswa dapat menentukan yang bukan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat dengan tepat. Untuk contoh soalnya, di bawah ini tanggung jawab kita sebagai masyarakat, kecuali berarti yang bukan ya, yang bukan tanggung jawab kita. A. Menjaga kerukunan antar sesama, ini tanggung jawab. B. Memiliki sikap persatuan dan kesatuan, ini juga tanggung jawab. C. Saling melengkapi antara satu dan yang lainnya, ini juga tanggung jawab. Yang D. Memiliki sikap individualisme yang tinggi, ini kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang D. Kisi-kisi nomor 15, siswa dapat menentukan salah satu prinsip dalam menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar masyarakat secara tepat. Contoh soalnya, dalam menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, hendaknya memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut, kecuali berarti yang bukan, ya. A. Membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, ini betul. Ini adalah prinsip. B. Saling mengasihi, membina, dan memberi, ini juga prinsip. Yang C. Tidak memiliki pergaulan dengan tetangga dan teman, ini rasanya bukan. Yang D. Tidak menonjolkan perbedaan, tapi mencari kesamaan, ini adalah prinsip. Jadi jawaban yang tepat, yang bukan ya, itu adalah yang C.
Kisi-kisi nomor 16. Siswa dapat menentukan asal daerah atau provinsi dari rumah adat daerah tertentu dengan tepat. Untuk contoh soalnya, rumah adat Sesat berasal dari provinsi A. Jambi, B. Lampung, C. Jawa Barat, D. Kalimantan Timur. Untuk orang-orang Lampung pasti semuanya sudah paham. Jadi rumah adat Sesat ini adalah berasal dari provinsi Lampung. Kisi-kisi nomor 17. Siswa dapat menentukan uraian dari sebuah definisi adat istiadat dengan tepat. Contoh soalnya, kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama disebut, ini sudah jelas ya dari definisinya, ini adalah definisi dari adat istiadat. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, kisi-kisi nomor 18. Siswa dapat menentukan yang bukan bentuk-bentuk keragaman di Indonesia dengan tepat. Yang bukan ya. Untuk contoh soalnya, berikut bentuk-bentuk keragaman di Indonesia, kecuali, nah berarti yang bukan merupakan keragaman di Indonesia. A. Agama, B. Adat istiadat, C. Bangsa, D. Suku. Agama jelas benar, karena di Indonesia ini beraneka ragam agama. Yang B. Adat istiadat juga benar. Yang C. Bangsa, D. Suku. Yang suku, di Indonesia juga banyak macamnya suku. Jadi yang benar jawabannya, yang bukan merupakan keragaman di Indonesia adalah C. Bangsa. Karena kita adalah semuanya di Indonesia ini adalah bangsa Indonesia. Kisi-kisi nomor 19. Siswa dapat menentukan contoh perilaku dalam menyikapi keberagaman di Indonesia dengan tepat. Untuk contoh soalnya, perilaku yang tepat dalam menyikapi keberagaman di Indonesia yaitu A. Bersyukur, B. Khawatir, C. Menyesal, D. Pesimis. Kalau untuk ini, Ibu rasa semuanya sudah paham, jawabannya adalah yang A. Kisi-kisi nomor 20, siswa dapat menentukan yang bukan nilai yang mendasarkan pengambilan keputusan. Contoh soalnya, pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasarkan hal tersebut kecuali nilai titik-titik berarti yang bukan nilai yang mendasarkan keadilan ini. Yang A, kebersamaan untuk mufakat ini oke. B, kepentingan pribadi dan golongan. Ini juga oke, kita skip dulu. Yang C, kebebasan mengemukakan pendapat. Ini juga salah satunya ya, benar. Untuk yang D, menghargai pendapat orang lain ini juga benar. Jadi, dari keempat pilihan ini, yang paling tepat itu adalah B, kepentingan pribadi dan golongan. Jadi, kita itu tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi dan golongan di atas kepentingan umum. Jadi, kepentingan umumlah yang harus kita dahulukan. Kisi-kisi nomor 21, disajikan sebuah gambar tarian tradisional Indonesia. Siswa dapat menyebutkannya, yaitu asal daerah atau provinsinya dengan tepat. Contoh soalnya, gambar di samping adalah salah satu kebudayaan tari yang ada di Indonesia, yaitu berasal dari titik-titik. Untuk menjawab nomor 21 ini, Ibu hanya memberikan satu contoh soal. Dan jika kalian ingin bisa menjawab, maka kalian harus setidaknya mengetahui ada beberapa kebudayaan di Indonesia. Nah, yang ada pada gambar ini adalah tari saman. Tari saman itu berasal dari daerah Aceh.
Selanjutnya, kisi-kisi nomor 22. Disajikan sebuah uraian, siswa dapat menentukan definisinya dengan tepat. Jadi, kita diminta untuk memahami tentang definisi. Kita lihat contoh soalnya. Memperlakukan orang atau kelompok yang biasanya minoritas secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti asal, ras, negara, agama, keyakinan politik atau agama, kebiasaan sosial, jenis kelamin, bahasa, dan usia merupakan bentuk dari titik-titik A. Diskriminasi, B. Rasa persatuan, C. Solidaritas, D. Tanggung jawab. Pada soal ini ditanyakan, apa sih pengertian dari apa sih yang memperlakukan orang itu dibeda-bedakan. Kalau untuk B, rasa persatuan ini bukan, solidaritas juga bukan, karena solidaritas itu sikap yang baik. Yang D, tanggung jawab juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Kisi-kisi nomor 23. Siswa dapat menyebutkan contoh manfaat dengan adanya keragaman di masyarakat dengan tepat. Untuk contoh soalnya, contoh manfaat dengan adanya keragaman di masyarakat antara lain kita bisa titik-titik. A. Melengkapi antar satu dengan yang lainnya. B. Membandingkan kelebihan, ini bukan. C. Berbuat sombong kepada banyak orang, ini juga salah. D. Mencari kesalahan orang lain, ini juga salah. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Kisi-kisi nomor 24, siswa dapat menentukan sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman dengan tepat. Contoh soalnya, sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman adalah titik-titik. A. Tidak membeda-bedakan teman. B. Berteman hanya dengan orang yang satu suku saja. Ini kurang tepat. C. Berteman dengan orang yang kaya saja. Ini juga tidak boleh. D. Tidak perlu berteman. Ini juga tidak boleh. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Kisi-kisi nomor 25, siswa dapat menentukan sikap terhadap keberagaman di sekolah secara tepat. Di kelas Andi, terdapat beberapa anak yang memiliki suku yang berbeda, agama yang berbeda, dan juga warna kulit yang berbeda. Sikap Andi dengan teman yang berbeda suku yang tepat adalah titik-titik. A. Membencinya, tidak boleh ya. B. Menghindarinya, juga tidak boleh. C. Menghormatinya. D. Mempermasalahkannya, tidak boleh. Jadi jawabannya adalah yang C. Tetap menghormatinya, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun warna kulitnya, karena kita semua adalah mempunyai hak yang sama di sekolah. Kisi-kisi nomor 26, siswa dapat menentukan yang bukan akibat dari munculnya pertentangan dalam kehidupan masyarakat dengan tepat. Contoh soalnya, di bawah ini adalah merupakan akibat dari munculnya pertentangan dalam kehidupan masyarakat kecuali. Jadi, ya berarti yang bukan akibat ya. A. Hilangnya rasa persatuan. Ini akibat. B. Hancurnya nilai-nilai sosial. Ini juga akibat. C. Kehidupan menjadi damai dan rukun. D. Hubungan antar warga menjadi menegang. Tegang ya dia. Jadi yang ini juga akibat. Jadi yang bukan akibat itu adalah yang C. Kehidupan menjadi damai dan juga rukun. Untuk kisi-kisi nomor 27, siswa dapat menentukan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia menjadi nama resmi di seluruh tanah air, bangsa, dan negara Indonesia dengan tepat. Contoh soalnya,
Peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah A. Kongres Pemuda 1, B. Kongres Pemuda 2, C. Rapat raksasa di lapangan Ikada, atau D. Agresi militer. Jadi yang terjadi pada tanggal 28 Oktober itu adalah Kongres Pemuda 2. Kisi-kisi nomor 28, siswa dapat menentukan sikap, meneladani, dan meniru dari sejarah Sumpah Pemuda dengan tepat. Contoh soalnya, Sumpah Pemuda adalah suatu peristiwa yang menjadi sejarah bagi bangsa dan warga negara Indonesia. Salah satu bentuk sikap kita untuk meneladani sejarah Sumpah Pemuda adalah titik-titik. A. Bersatu walau berbeda suku. Benar. B. Memiliki identitas yang kuat. C. Senang berkumpul. D. Saling memahami. Untuk jawaban yang B ini boleh sebetulnya, tapi dalam yang C juga boleh, D juga boleh, tapi yang paling relevan dengan Sumpah Pemuda itu adalah A. Bersatu walau berbeda suku, karena di dalam peristiwa Sumpah Pemuda ini, pemuda-pemuda dari seluruh Indonesia itu bersatu untuk mengikrarkan bahwa walaupun mereka berbeda, mereka ini tetap satu, yaitu warga negara Indonesia. Kisi-kisi nomor 29, siswa dapat menentukan makna Sumpah Pemuda secara tepat. Untuk contoh soalnya, Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri dari macam-macam suku dan juga kita terbagi dari pulau-pulau, dari Sabang sampai Merauke. Namun, jika kita hidup dengan berpatokan masing-masing suku dan kehidupan antar pulau saja, maka kita tidak mungkin bisa bersatu. Indonesia merdeka karena adanya persatuan dari pemuda-pemuda yang bersatu menjadi satu atas nama bangsa Indonesia. Sikap kita dalam meneladani nilai-nilai perjuangan pemuda dalam perjuangan Indonesia adalah titik-titik. A. Bersatu untuk lebih hebat. B. Hebat dengan menunjukkan kekuatan masing-masing pulau. C. Menunjukkan kelebihan diri sendiri. D. Saling menghormati. Ini juga hampir sama dengan nomor sebelumnya. Namun, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Kisi-kisi nomor 30, siswa dapat menentukan makna dan arti penting yang dapat kita petik dari peristiwa Kongres Pemuda II dengan tepat. Contoh soalnya, sebagai pemuda Indonesia yang baik, dalam melaksanakan bela negara sebaiknya dilakukan dengan cara titik-titik. A. Adu prestasi. B. Membuktikan kehebatan. C. Mencari yang terkuat. D. Saling bekerja sama. Jawabannya adalah yang D. Kisi-kisi nomor 31, siswa dapat menentukan makna dan arti penting yang dapat kita petik dari peristiwa Kongres Pemuda II dengan tepat. Contoh soalnya, Indonesia terdiri dari banyak pulau dari Sabang sampai ke Merauke. Jika kita berada di Pulau Sumatera dan ada saudara setanah air kita yang berada di Pulau Kalimantan sedang mengalami bencana, maka hal yang harus kita lakukan adalah titik-titik. A. Ikut bersedih. B. Membiarkan saja. C. Membantu semaksimal mungkin. D. Saling mengomentari. Jawabannya adalah yang C. Kisi-kisi nomor 32, siswa dapat menyebutkan peran pelajar dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan tepat. Contoh soalnya, pelajar dapat berperan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan cara titik-titik. A. Ikut bergabung dalam organisasi masyarakat. B. Tidak terlibat dalam aksi tawuran pelajar. C. Mengikuti bimbingan belajar mandiri. D. Berangkat ke sekolah tepat waktu. Sebetulnya empat-empatnya ini bisa dilakukan oleh seorang pelajar, tapi ditekankan pada ini dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Jadi,
yang paling relevan dan jawaban benar itu adalah jawaban yang B. Kisi-kisi nomor 33, siswa dapat menyebutkan peran pelajar dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan tepat. Nah, ini untuk contoh soalnya kita sambil mengingat-ingat sejarah Indonesia, yaitu organisasi pergerakan nasional yang pertama di Indonesia adalah A. Budi Utomo, B. Jong Java, C. Tiga Serangkai, D. Trikoro Darmo. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kisi-kisi nomor 34. Siswa dapat menyebutkan peran pelajar dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan tepat. Contoh soalnya, salah satu cara seorang pelajar berpartisipasi dalam pembangunan adalah titik-titik. A. Bekerja dengan giat. B. Siap membantu negara menghasilkan devisa. C. Rajin membayar pajak penghasilan. D. Belajar dengan rajin. Untuk yang nomor 34 ini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Kisi-kisi nomor 35, siswa dapat menentukan yang bukan upaya membina persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Berikut ini adalah nilai-nilai dalam upaya membina persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, kecuali kehidupan sehari-hari yang bukan nilai. A. Menghargai pendapat orang lain. Ini nilai ya, yang dimaksud Yang ini B, adalah nilai. Yang B. Mengendalikan sikap dan tutur kata, ini juga tutur oke. kata. Yang C. Tadi Selalu yang mengikuti A itu tren dari luar termasuk negeri. ya nilai. Yang B Bukan. juga nilai. Yang D. Bersikap Yang C rendah hati terhadap mengikuti pergaulan. tren Ini dari juga luar negeri. bagus. D Rendah hati boleh bersikap ya, rendah yang diri tidak boleh itu terhadap adalah rendah diri. Jadi jawaban yang paling Kisi-kisi tepat nomor itu adalah yang 35. C. Siswa dapat menentukan yang bukan upaya. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah menyimak dengan seksama pada video kali ini. Untuk video kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.